Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas beberapa soal yang ada di bab account receivable. Oke, langsung aja kita bahas ke soal yang pertama. Di sini kita diminta untuk membuat jurnal entry penghapusan piutang dengan menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode direct write-off dan yang kedua dengan menggunakan metode allowance. Langsung aja kita kerjain. Untuk yang A atau yang metode direct write-off, untuk penjurnalan penghapusan piutangnya, kita menggunakan akun bad debt expense pada akun account receivable atau piutang. Dan saldonya sebesar 33.550. Dan untuk yang B atau metode allowance, maka kita menggunakan allowance for the full account. For the full account pada akun receivable atau piutang. Saldonya juga sama sebesar 33.550. Oke. Jadi kalau untuk direct write-off kita pakai bad debt expense, sedangkan untuk metode allowance kita pakai allowance for the full account atau AFDA. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini sudah disediakan beberapa transaksi tentang penghapusan piutang dan kita diminta untuk menjurnal dan juga memasukkan akunnya ke dalam tip account. Masukkan saldo awal dari AFDA sebanyak 54.200 ke dalam tip account. Oke, sekarang kita lanjut ngejurnal dari transaksi-transaksi yang ada. Mulai dari transaksi tanggal 29 Januari, di mana si Daus Company ini menerima 35% dari 9.000, menerima pembayaran account receivable 9.000, 35% dari 9.000, lalu sisanya di write off atau dihapus. Maka jurnalnya cash, cash di debit, lalu allowance for the full account di debit, dan karena utangnya dihapus maka account receivable-nya di kredit. Karena dia menerima pembayaran 35% dari 9.000, yang mana hasilnya itu 3.150, maka sisanya sebesar 5.850 itu dihapus. Sehingga utang yang terhapus totalnya 9.000. Selanjutnya tanggal 18 April memasukkan kembali akun receivable dari Span Clark yang telah dihapus pada preceding year atau tahun sebelumnya dan menerima 4.000 cash in full payment April 18 April 18
account receivable di debit, dan allowance for doubtful account atau disingkat AFDA di kredit sebesar 4.000. Ini kita munculkan lagi akun piutangnya di debit. Nah, setelah itu kita hapus lagi karena kita menerima pembayaran cash, lalu account receivable. Jumlahnya 4.000. Oke, selanjutnya di tanggal 9 Agustus menghapus piutang oleh Iron Horse Company sebesar 11.850. Agustus tanggal 9 menghapus piutang Iron Horse 11.850. Maka allowance for doubtful account di debit dan account receivable di debit sebesar 11.850. Lanjut di tanggal 7 November kita memasukkan kembali account dari Vinyl Company yang telah dihapus sebelumnya pada tahun sebelumnya dan menerima pembayaran full $7.000. November 7. November 7 kita munculkan lagi account receivable di debit dan allowance for doubtful account di kredit. Lalu nanti kita menerima pembayaran secara full, maka account receivable berkurang sebesar 7.000. Lalu yang terakhir tanggal 31 Desember kita menghapus beberapa piutang dari beberapa kreditor, sorry, dari beberapa perusahaan. Maka kita bisa menjurnal allowance for double account dan account receivable. Kita jumlahkan semua ini sehingga kita dapat total 12. Maka kita dapat total 52.160. 52.160. Ini juga 52.160. Nah, selanjutnya kita masukkan saldo-saldo AFDA atau advance for double account ke di account yang ada di bawah sini. Karena kita mempunyai saldo awal di account sebesar 54.200, jadi kita tulis pada bulan Januari Rp 54.200.
karena saldo normal dari AFDA itu ada di kredit. Selanjutnya, di tanggal 29 Januari, saldo AFDA ada di debit sebesar 5.850. Kita tulis Januari 29, 5.850. Selanjutnya pada tanggal 18 April, saldo allowance for local account-nya bertambah di kredit sebanyak 4.000. April 18. Lalu pada Agustus 9, em, berkurang lagi 11.850. Lalu pada November tanggal 7 bertambah sebesar 7.000. Lalu di 31 Desember berkurang lagi di debit sebesar 52.160. Yang selanjutnya kita lihat di sini eh, berdasarkan analisis dari 1.450.000 saldo account receivable, diestimasikan ada 60.000 saldo dari account receivable yang tidak tertagih. Maka kita bisa taruh di sini pada Desember 31, di akhir periode harus ada 60.000 saldo yang tidak tertagih. Oke, selanjutnya karena kita mau di akhir periode saldo allowance for the full account ini mempunyai saldo 60.000, maka kita hitung dulu nih, ini saldo yang ini kita kurangi dengan ini, kita tambah dengan ini, kurangi dengan ini, tambah dengan ini. Setelah itu kita kurangi lagi dengan ini, maka kita dapat hasilnya Desember 31 balance sebesar 4.660. Maka biar dia jadi 60.000, berarti 60.000 kita tambah dengan 4.660. Sehingga hasilnya jadi 64.660. Oke, lalu
Desember 31 ini kita disuruh untuk menjurnal adjusting entry. Maka kita bisa jurnal Desember 31, adjusting entry-nya bad debt expense di debit dan allowance for doubtful account kita kurangi di kredit. Dengan saldo yang ada di sini, 64.660. 64.660, di sini juga 64.660. Di sini ada bad debt expense sebesar 64.660. Kita masukin ke sini, ke T account. Desember 31 balance sebesar 64.660. Oke, ini untuk menjawab nomor 2. Ini untuk menjawab nomor 1. Berarti kita belum menjawab yang nomor 3, di mana kita diminta di nomor 3 ini untuk menghitung net realizable value atau NRV dari account receivable pada tanggal 31 Desember. Oke, untuk menghitung net realizable value account receivable, maka kita bisa dapatkan dengan mengurangi account receivable dikurangi dengan AFDA atau allowance for the full account. Sehingga kita dapat account receivable-nya di sini kita dapat 1.450.000, 1.450.000 kita kurangi dengan saldo akhir AFDA atau 60.000. Sehingga net realizable value dari account receivable-nya itu sebesar 1.390.000. Oke, eh, cukup sekian pembahasan soal pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.